tentunya masih bersama aku Chef Yitno yang keren dan unyu-unyu tentunya. Oke bosku, kali ini untuk kedua kalinya aku ditemani sama Mbak Vivi. Oke Mbak Vivi, nama panjangnya siapa tadi? Vivi Zahratul Musayada. Oh, kepanjangan namanya. Ya adalah sepur aja. Oke bosku, kali ini Mbak Vivi pengen apa ya? Pengen bagi-bagi tips di channel Dapur Bucin ini. Mbak Vivi pengen bagi tips pengen buat apa ini Mbak Vivi? Japanese cheesecake. Japanese Cheesecake. ya angel itu roti Jepang ya, roti Jepang dudu apa? Bolu keju. Oh, bolu keju ala Jepang ya, daripada Japanese sih saya ada gitu ya, kami simpelnya ya. Bolu keju ala Jepang yang pastinya ala Bucin. Oke, langsung saja bosku. Ini ada susu terserah bosku pakai susu full cream. Yang pastinya ini aku pakai susu UHT ya, sekitar berapa tadi Mbak Vivi? 180 ya? Iya, 180 mg ya. Dan ini ada kejunya berapa Mbak Vivi? 80 gram. 80 gram. Nah, Mbak Vivi tolong sebutkan sama beratnya ya, biar bosku nanti di rumah bisa menirunya itu bisa enak. Oke, untuk selanjutnya ini ada jeruk nipis yang sudah diperas. Ukurannya 1 sendok. Ini margarinnya kurang lebih 63 gram. Terus ini ada telur, kita pakai 4 telur. 4 telur untuk porsi besar ya. Kalau porsi kecil 3 telur saja. 3 telur saja. Terus untuk yang tepung terigunya tadi berapa? Sekitar 70 gram. Ya, 70 gram. Terus untuk yang gula halusnya 63 gram. 63 gram itu untuk porsi telur 4 ya. Ya. Langsung saja bosku ya. Untuk pertama, mana Mbak Vivi? Panci, siapkan panci. Wok juga boleh, yang teflon atau melengkung gitu juga boleh ya. Nah, langsung Pertama kita ya, masukkan susu UHT-nya. Oke. Terus kita taruh keju cendangnya. Keju, oke. Mana parutanku ya? Loh, kenapa kamu gak ngomong aku Mbak Vivi? Aku kan jadi malu. Parut. Kalau nggak punya parutan, bosku bisa diiris-iris kecil-kecil gitu ya bosku ya, bisa. Oke. Sambil dipanasin ya. Panasin dulu Mbak Vivi. Ini gimana, pakai api kecil apa api besar? Api sedang. Api cenderung sedang ya. Oke, ini digital ini kompornya ini. Tit. Oh, yes. Oh, ini ketinggalan Mbak Vivi. Oh, nggak usah kakek. Oke. Ini tadi berapa gram? Berapa? 80 gram ya bosku ya. Kalau pengen nggak terlalu menyengat kejunya juga bisa dikurangi ya. Bisa dikurangi ya. Oke, terus Untuk menggodok. oh, penggodok. Nah, saya tulisannya menggodok itu apa sih ya? Menggodok apa ya, menggodok lah, menggodok merebus Keju sama susunya itu shimmering aja, apa kayak meletup. oh sedikit ada buih-buih gitu atau gelembung-gelembung gitu ya, apa meletup ini ya. Oke, meletup. Ini saya siapin. Kalau sudah meletup apalagi yang dimasukkan Mbak Vivi? Margarin. Oke, Bisa pakai butter kalau mau harum. oke bosku, margarinnya kurung sih. Nanti kalau sudah keluar meletup gitu ya bosku ya. Oke, ini sudah keluar meletup-meletupnya pinggirnya, ini kita masukkan kembali margarinnya. Campur kabeh. Caranya sangat gampang sekali bosku. Ini Mbak Vivi, caranya sangat gampang. Untuk bosku yang belum subscribe, langsung saja subscribe. Yang barusan nonton, langsung saja subscribe juga ya.
karena di dalam video itu di channelnya Dr. Bujin itu banyak sekali loh tips masakan Nusantara, masakan Boston gitu ya. Minuman juga ada, kue juga ada. Nah, ada itu matikan sama bajunya ya. Pakai 4 sendok, bosku, kita ambil putihnya saja ya. Ini tunggu dingin ya? Enggak, langsung. Iya, sekitar 5 menit tunggu dingin toh. Oh, cara mengaduknya dingin ya? Oh, terserah. Terus apa ini ya terus apa Bang Fi? Pecahin telurnya. Oh, putih telur. Oke. Langsung bisa. Wah, ini cara paling simpel ya ini. Ini cara paling simpel ya, nggak perlu jijik-jijik. Langsung ya. Cara paling tepat, cara paling simpel. Yang penting tangannya sudah bersih. Sudah bersih toh Mbak Vivi? Enggak. Nah, ini cara paling simpel ya. Cara tradisional zaman dulu kalau menyaring kuning telur ya nggak pakai gini-gini, langsung saja tangannya. Mantap. Oke, sambil nunggu Mbak Vivi mecah telur, tak siapin mixernya ya. Di pelan-pelan ya, sampai berbusa dulu ya. Awalnya pelan terus banter. Sampai berbusa ya gitu ya. Oke. Jeruk itu. Oh, oke. Itu 3 tahap. 3 tahap ya. Satu. Pakai kecepatan banter ya. 2. Sampai itu ya, nanti putih telurnya sampai berjejak ya. Oh ya, ini loh katanya sampai ditublek nggak esok. Itu bahasa mana itu ya? Ditublek itu bahasa mana itu ditublek itu ya? Ini ya, terus terakhir. Oke, terakhir apa ini namanya Mbak Vivi? Jeruk nipis. 1 sendok makan. Kegunaannya apa? Biar pertama tadi berapa menit? Kita 3 sampai 4 menitan ya. Sampai berjejak ini bosku. Nah, sampai dia apa itu pucuknya itu sampai jatuh lagi ke sini ya, gitu ya. Oke bosku, selanjutnya untuk adonan kuning telurnya, tepungnya ini kita ayak terlebih dahulu. Kita ayak terlebih dahulu. Oke. Oke, ayam Mbak Vivi ya. Ini di langsung kita ayak. Supaya kenapa Mbak Vivi dia ayam Mbak Vivi? Biar nggak ada yang bergerindil. Bergerindil bosku. Nggak ada yang bergerindil. Oke, ini kita ubek-ubek dulu. Pelan-pelan ya, ngubek-ngubeknya ya. Nggak apa-apa, nah iki. Tapi kalau yang ini nanti pelan-pelan ya. Oh ini nggak apa-apa. Oke, pakai kecepatan banter. Nah, sampai tercampur rata ya. Habis gitu, masukkan telurnya. masukkan kuning telur. Langsung. Sok kabeh. Oke bosku, diperlihatkan ini, diperlihatkan di kamera. Nah, diupek-upek gini bosku.
Mantap ala bucin sudah Mbak Vivi. Mantap. Oke Mbak Vivi, ini untuk menghilangkan rasa amis dari telurnya dikasih apa Mbak Vivi? Bisa pakai vanilla ekstrak, bisa bubuk maupun cair. Oke. Berapa tetes? Setengah sendok makan aja sih. Masih. Ini dibubuk ini terus ya? Oke, setengah sendok makan. Biar nggak amis. Wow, harum. Baunya harum. Dikocok-kocok terus bosku sampai tepungnya ini larut semua ya, rata semua ya, menyampur jadi satu seperti perasaan kita. Mana sudah. Nah, untuk menyampurnya Yang putih taruh sini. yang putih sedikit. Taruh, oke. Biar aduk berapa tahap? Oh enggak ya, ini nanti langsung dipindah sini ya. Oh gitu ya. Oke. Nah, ini gimana Mbak Vivi? Sudah? Sudah bisa dimasukkan. Oke, bisa dimasukkan di loyang ya. Untuk masuknya sendiri harus pelan-pelan biar nggak ada gelembung-gelembung yang Nanti kalau misalkan ada gelembung bisa Iya, Pak. digedung. digedrok. Gedrok gini bosku, korcak. Itu bahasa Maduranya korcak. Ini digoyang-goyang, digedrok. Korcak. Bosku dulu. Tapi bukan orang Madura loh. Ini Mbak Vivi ada yang tinggal loh. Oke, ini korcak. Digedrok. Biar kenapa Mbak Vivi? Gelembung yang terperangkap bisa naik. Wow, gelembung yang terperangkap bisa naik. Wow. Jadi nggak keluar semua ya gelembungnya ya. Ada ya. Sulapan. 1,5 cm. 1,5 cm ya. Ya secukupnya aja. Untuk ukuran yang pastinya itu 1,5 cm. Nah, kurang. Rumpun. Itu kita masukkan, kita pakai api atas bawah ya, panas atas bawah. Kita masukkan. Oke. Sekarang 1, 2, 3 kita tutup. Bim salah bim. Ya, kita pakai 150 derajat Celcius ya. Dan ini api atas bawah juga sudah kita panaskan sekitar 20 menitan ya. Ya 20 menit ya. Oke bosku, sembari kita ngenteni ini dia mengembang. Nanti kita intip-intip gini, kalau sudah mengembang ya, nanti kita matikan, kita masukkan lagi, kita panaskan lagi sekitar 10 menit. Dan untuk temperaturnya kita naikkan menjadi sekitar 170 sampai 180. Oke bosku, kita tunggu sampai dia matang dulu ya. Oke bosku, setelah 20 menit kita naikkan ya sekitar 170 dan kita panaskan lagi sekitar 15 menit. Oke, sudah 15 menit, kita nanti tunggu. Wow, keren, cantik bosku. Jadinya panas, bosku panas. Oke, gimana Mbak Vivi numpleknya? Gini ya. Oh, kalau pakai ya. Nah, keren bosku. Wow, kejunya masih kelihatan. Ini tak balik lagi bosku. Wow, menul bosku.
Mantap bosku. Wow. Terlalu mentul ya, aku sampai nggak berani ini. Ini terlalu apa ya? Terlalu lembut sekali loh bosku. Lembutnya seperti hatiku. Kita plating kayak gini aja ya, pakai telunan gini ya. Langsung tak iris saya bosku ya, langsung tak iris sini ya. Oh, tak jadikan dua ya. Wow. Ubur-ubur. Wah. Mantap. Wah, ini ubur. Ini Vivi lagi puasa, jadinya dia nggak pengen apa, maksudnya nggak mau cicip. Terus ini kalau aku mencicip bosku, takutnya itu nanti Mbak Vivi itu kan puasa, saya juga apa ya, menghormati orang puasa. Saya menghormati orang puasa, tapi gimana ya, saya sangat pengen sekali bosku, soalnya ini waduh lembut sekali. Maaf Mbak Bibi ya, nggak apa ya, kita icipi ya loh. Ya Allah, mantap sekali. Manis dan rasa kejunya keluar semua. Ya Allah, kaki bosku. Mantap sekali bosku, waduh. Langsung saja bosku, ini Mbak Vivi. Bosku langsung ditiru, di copy di rumah juga boleh. Ini adalah istilahnya, nama kerennya itu bolu keju ala Jepang, dan biasanya itu orang-orang menyebutnya Japanese cheesecake. Bentar. Namanya apa? Japanese cheesecake. Oke, Japanese cheesecake. Kalau aku ngaraninya itu dia ngaraninya itu bolu keju ala Jepang gitu aja ya. Kita ambil simpelnya ya. Langsung saja bisa di copy, bisa ditiru. Dan yang belum subscribe langsung saja subscribe. Dan untuk yang baru nonton silakan di like, share, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar mengetahui video-video berikutnya, info-info resep-resep masakan Nusantara atau resep-resep masakan luar negeri juga ada, minuman, makanan kekinian viral juga ada. Kamu apa namanya? Saya lupa tadi. Bolu keju. Nah, bolu keju ala Jepang, yang pastinya ala bucin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.